Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Juluwangi Sidoarjo. Di pesantren kita, acara sering kita lakukan, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di bawah pesantren modern Al-Amanah atau dilakukan oleh pesantren sendiri, atau juga acara yang khusus kita lakukan untuk menyambut para tamu baik dari luar negeri maupun di dalam negeri. Kewajiban kita untuk memuliakan tamu diantaranya adalah memberikan makanan yang pas buat para tamu. Kalau tamu dari luar negeri, kita siapkan orang-orang yang bisa memasak makanan ala luar negeri. Kalau tamu dari dalam negeri, kadang kita memasak sendiri, kadang-kadang kita harus mencari pelanggan dari rumah makan yang makanannya kita anggap layak untuk diaturkan kepada para tamu dan untuk konsumsi berbagai acara yang kita selenggarakan. Banyak rumah makan yang menjadi pelanggan kita. Salah satu diantaranya adalah Depot Mila Krian. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain, Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Moga-moga vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur, informatif, syukur bisa memberikan inspirasi agar kalian bisa menjalani kehidupan dengan baik, memberikan arti terhadap peristiwa-peristiwa kecil yang kalian alami, yang terjadi pada diri kalian atau orang-orang di sekitar kalian. Kemampuan kalian untuk memberikan arti dan makna terhadap berbagai peristiwa sangat penting, karena memang Allah sengaja untuk memberikan pelajaran kepada kita semua agar pertumbuhan umur kita juga disertai pertumbuhan umur spiritual kita. Para santri, Depot Mila ini dulu tidak sebesar ini. Saya sudah menjadi pelanggan Depot ini ketika Depot ini masih menempati ruang yang sangat terbatas. Dan Depot Mila ini juga sudah melayani pesanan-pesanan, sehingga dulu ketika Depot ini sedang melayani pesanan dan kami antri di warungnya, pasti kesulitan untuk mencari tempat duduk. Para santri, dulu pernah saya katakan kepada pemilik Depot ini, namanya Bu Hajah Jamila, kenapa Depot ini tidak dibuat luas? Beliau menjawab, tidak memiliki cukup dana. Pada saat itu, saya sangat yakin sekali bahwa Depot ini akan berkembang, rumah makan ini akan berkembang, karena yang pertama, rasa dari masakan beliau ini memiliki kekhasan. Yang kedua, konsisten. Sehingga dengan kekhasan rasa dan konsistensi rasa, saya yakin Depot ini suatu ketika akan berkembang. Para santri dan kalian bisa menyaksikan Depot ini berkembang menjadi sebuah rumah makan yang cukup luas
sekian kali lipat dibanding pada waktu itu masih ngontrak di tempat yang kecil. Sekarang sudah menjadi depot yang luas. Para santri, banyak menu yang disajikan di depot ini, tapi saya merekomendasikan seperti yang saya pesan. Yang pertama adalah nasi campurnya. Nih, nasi campurnya ini sangat luar biasa. Mie-nya, kemudian ikannya, kemudian sambal gorengnya. Biasanya saya makan dengan ayam, ya. Saya makan dengan ayam, tapi kali ini saya ingin mencoba gorengan otak. Yang kedua, sotonya. Sotonya itu panasnya minta ampun, dari awal sampai akhir panasnya tetap, dan rasanya Masya Allah. Kalian bisa mencoba yang saya rekomendasikan ini, yaitu nasi campurnya, dan biasanya saya pakai ikan kari, dan ayam karinya subhanallah lembut, sehingga kita tidak perlu untuk ngoyo untuk makan. Apalagi kalau karinya itu bagian sayap, hanya tinggal menghisap, maka dagingnya sudah bisa lepas dari tulangnya. Nah, ini beberapa sajian yang menurut saya sungguh sangat konsisten dan rasanya sangat enak sekali. Para santri, kenapa rasanya demikian konsisten dari dulu sampai sekarang? Sehingga berbagai acara yang kami selenggarakan, sebagian besar selalu pesan kepada depot Mila ini, baik nasi kotak atau menu-menu yang lain. Karena sampai hari ini yang merasakan setiap jenis masakan itu Ibu Hajah Jamilah sendiri. Yang masak mungkin para karyawan atau keluarga yang lain, tapi kontrol terakhir ada di Ibu Hajah Jamilah, sehingga rasanya standar beliau dari dulu sampai sekarang. Bahkan beliau sampai hari ini sambil menunggu kasir, beliau masih ngiris brambang, ngiris bawang. Ini bukan sekadar ngiris, tapi seakan-akan energi masakan, rasa masakan, dan rasa hatinya untuk memasak seakan-akan tersalurkan lewat beliau mengiris brambang dan bawang ini. Para santri, kelebihan selanjutnya dari depot Mila ini adalah harganya yang tidak terlalu mahal. Tempatnya juga di pinggir jalan, kemudian tempat parkirnya ada, harganya tidak terlalu mahal, tapi rasanya sangat nyaman. Oleh karena itu kami menjadi pelanggan depot ini mulai ketika depot ini masih kecil sampai depot ini sudah sedemikian luasnya, berkembang luar biasa. Saya bersama Ibu Hajah Jamilah, pemilik rumah makan Mila, yang menjadi salah satu langganan kita ketika kita melayani para tamu atau menyiapkan konsumsi untuk berbagai acara yang kita selenggarakan. Assalamualaikum Bu Hajah. Ini dulu rumah makannya kecil di sana, karena konsisten terus rasanya
enak, maka Allah berikan rezeki, punya tempat dulu nyewa, sekarang sudah punya tempat sedemikian luasnya di pinggir jalan. Mi, yang buat bumbu itu siapa? Saya sendiri. Waduh, ada turunan yang dulu belajar dari mana buat? Masa-masa itu lihat-lihat itu. Oh gitu ya. Ya. Tapi turunan misalnya Umi ibunya Ya, family itu loh. Oh begitu ya. Terus belajar Iya. di otak-atik begitu. Kemudian menjadi khas seperti ini. Kalau di sini saya suka soto dan mesti campur. Rasanya sejak dulu sekian puluh tahun yang lalu sampai sekarang rasanya sama. Jadi yang buat apa namanya bumbu itu panjenengan sendiri. Iya, cuma ya anak-anak itu yang ratik-ratik, saya yang intip-intip yang gitu. Iya, melihat, iya. Yang Saya kontrol, iya. Kontrol Iya, angin kan iya. gitu. Masya Allah, ini para santri kalian bisa nyontoh beliau tidak punya nasab juru masak, tapi karena beliau belajar terus sehingga masakannya khas untuk di Krian dan sekitarnya. Depot Mila ini sudah sangat terkenal, bahkan orang lewat saja kalau membawa membawa kotaan, wah ini pasti dari Mila, warnanya seperti merah sambil merah karo kuning ya, merah sambil kuning. Nah, kita berdoa moga-moga Ibu sehat dan rumah makannya tambah maju dan tambah berkah. Nggih, terima kasih Ibu bisa bincang-bincang dengan saya. Matur nuwun. Para santri, itu yang dapat saya sampaikan vlog kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini tidak bisa saya panjangkan lagi karena saya khawatir nasi campur yang sudah saya pesan nanti keburu dingin. Dan yang kedua, perut saya sudah nunggu untuk segera menikmati menikmati mie, menikmati sambal goreng, menikmati buncis, menikmati timunnya, dan lebih penting lagi menikmati gorengan otak. Mari kita makan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.